Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya bakal ngasih tugas pretest untuk pertemuan minggu depan. Sekarang hari Sabtu rilisnya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi ada 4 hari untuk mengerjakan ini. Tugas yang teman-teman harus kerjakan adalah ini, ada di sini ya. Step by stepnya ada di sini. Saya bakal jelasin satu persatu. Goalnya adalah pertama ya, fork repository ini ke repository Anda sendiri. Ya, oke, sekarang kalau mau nge-fork, silahkan di fork ya. Sama caranya dengan ketika teman-teman nge-forking tugas apa yang attendance. Nah, ketika teman-teman nge-forking attendance, dia bakal ke repository Anda sendiri. Kemudian setup PNV-nya agar sesuai dengan development Anda, database dan lain-lainnya. Kemudian setup package Laravel UI dan UI Bootstrap dan authentication scaffold-nya. Detailnya ada di job sheet. Jadi saya pengen kamu baca duluan job sheet ini. Dari atas ya, dibaca sampai bawah. Di bawah sini ada bagian di mana menginstal Bootstrap pada Laravel. Oke, nih. Di sini sekalian menginstal yang ini, PHP Artisan UI Bootstrap min out untuk bisa nge-setup autentikasinya. Oke, terus hasil yang diharapkan bagaimana? Setelah itu ya, setelah ada authentication scaffold-nya itu dari Laravel, kemudian download juga Bootstrap 5. Di dalam Bootstrap 5 ini ada sampel, di dalam sampelnya ini ada sampel yang blok. Kemudian berdasarkan pelajaran yang dari minggu lalu, silahkan setup blok ini di halaman di root yang slash. Nah, hasilnya gimana? Nanti jadi kayak gini. Nah, ini halaman template awalnya, ya, kosongan, dan masih sesuai dengan defaultnya. Tapi kalau teman-teman sudah setup ini, Laravel UI dengan Bootstrap dan Authentication Scaffold-nya dengan benar, maka akan dapat ini, /login. Di dalam /login, nanti bakal dapat scaffold yang sudah dibawakan sama Laravel. Nih ya, nih bisa login, bisa register, bisa forgot password, semua fitur ada di sini. Nah, tanpa harus membuat dari awal ya. Contoh, kalau saya mau register, kemudian kalau sukses, dia bakal masuk nih, login, berhasil login gitu ya. Nah, ketika saya logout, dia kembali ke halaman depan. Nah, itu selesai dengan tugas yang ini, setup package Laravel UI. Dan kemudian ini, download sampel Bootstrap 5, teman-teman setup kayak gini. Nah, ini pelajarannya di pretest yang minggu lalu. Setelah itu, nah ini ada baru yang masuk dengan teori dan materi yang ada di sini. Di sini diajarkan tentang gimana caranya bikin extend, layout, show, dan segala macam. Itu bisa teman-teman pelajari dengan membuat yang namanya package Laravel UI tadi. Di folder resource-nya, views-nya, silahkan pelajari folder layout ini dan folder out ini untuk mempelajari view-nya. Semua yang ada di sini, best practice-nya justru ada di dalam folder-folder ini. Dari mana datangnya? Itu datangnya dari hasil instalasi tadi, dari Composer. Kemudian pelajari lagi cara menampilkan view ya dari controller dan bagaimana cara mengirimkan data-data dari controller ke sini, dari sini ke view. Nih, datanya ya. Function hello, return hello, parameternya apa. Nah, ini silahkan dipelajari dan tugasnya adalah untuk memastikan kamu sudah belajar adalah ini. Di homepage ini, titelnya tolong diganti, tapi datanya ini tolong datang dari sebuah controller. Jadi buatlah controller homepage ya, atau apa gitu ya, kamu atur sendiri pada root slash ya. Jadi routingnya harus slash. Dengan titelnya adalah ini. Ya. Dan titelnya yang di sini diganti dengan yang ini. Yang ini juga diganti dengan yang ini, ya kan? Kebetulan sama, enggak apa-apa. Selanjutnya, ketika ini diklik ya, dia bakal membuka URL yang namanya /news/hero-post-detail. Oke. Ketika URL ini dibuka, silahkan gunakan controller sendiri ya untuk bikin ini, untuk mode routingnya. Ketika ini dibuka, dia juga menampilkan data ini tadi. Ini juga, dan ini juga. Oke.
Sama persis, tidak boleh berubah sedikit pun, tidak boleh berubah satu huruf pun, tidak boleh berubah satu spasi pun. Kemudian di homepage ini juga ada dua feature news ya, feature post sama post title ini di sini ya. Nah, ini tolong diganti kontennya dengan yang ada di sini. Sorry, sini. Ini judul feature post 1, jadi judul di sini. Yang ini judul feature post 2, jadi di sini ya. Kemudian kontennya juga, kontennya ada di sini 1 dan 2. Ketika ini diklik, nah dan ketika ini diklik ya. Tapi sekarang perbedaan kliknya adalah kalau ini tadi kliknya adalah URL-nya pasti gitu ya, harus kayak gini, hero post detail. Kalau yang ini enggak, featured/1 dan featured/2. Ketika featured/1 atau featured/2 ini dibuka, maka dia akan menampilkan data sesuai dengan yang ada di sini. Jadi ketika nanti diklik feature post 1, maka judulnya nanti adalah feature post 1 sesuai dengan angka ini ya. Ketika diklik adalah 2, maka dia akan muncul feature post 2. Tapi dua-duanya dari controller yang sama, dari satu controller. Jadi satu controller feature post menerima parameter ya, rootnya menerima parameter wajib 1 atau 2, dimana kalau 1 dia datanya yang ini, kalau 2 datanya yang ini. Oke, teman-teman bisa pakai array, bisa pakai macam-macam dengan memberikan sedikit logika if else. Nah, kemudian kalau sudah selesai gimana gitu kan? Kalau sudah selesai silakan commit ya reponya ke commit repository yang Anda forking. Kemudian ya pull request-nya jangan lupa ada nama dan /name. Oke. Setelah itu dia bakal dicek otomatis di dalam pull request ini. Nah, di dalam pull request ini nanti itu akan dicek. Dan ketika pull request kamu itu centangnya merah, berarti kamu belum menyelesaikan tugas ya. Tugasmu belum dianggap selesai. Kalau sudah hijau baru dianggap selesai. Gimana caranya? Sekarang kita demokan ya. Saya bakal nge-clone, nge-fork aja. Saya fork pakai organisasi yang beda. Ini mungkin. Nah, dia bakal ada di sini. Dan teman-teman tunggu aja forkingnya. Kalau sudah selesai nanti dia bakal muncul. Nah, nih. Ini sudah selesai. Nah, yang saya clone adalah ini ya. Yang ini ya. Yang di-clone yang ini. Kemudian masuk ke sini. Oh, sorry. Ini sudah ada. Oh, sorry. Oke. Saya clone. Nah, saya bisa nge-clone dengan perintah gini karena saya sudah set up SSH dan teman-temannya ya. Tapi kalau teman-teman lain caranya boleh. Cd task, dashboard. Di sini saya bisa buka pakai VS Code, kemudian saya ngoding-ngoding gitu kan. Saya akan lakukan beberapa perubahan yang tanpa garapan yang benar gitu ya. Misal di web.php, saya harusnya kan membuat sebuah routes gitu ya. Tapi routingnya nggak saya buat, saya biasa aja. Sorry, silmot. Oke, kebanyakan plugin ini. Oke, sebentar ya. Saya buat ini misalkan ya. Yang pastinya ini salah. Terus saya bakal git push ya, nge-push ke sorry. Yes. Manual aja wis. Agak rempong. Status tugas.
Oke, dia bakal masuk ke sini ya. Nah, dia bakal masuk ke sini. Ingat, lihat di sini ini dosen hub. Nah, di sini bisa contribute ya. Open pull request. Ketika nanti kamu mengopen pull request, bisa create pull request, tapi bisa kasih komen kok. Nah, di sini. Tapi di sini nama tadi ya apa ya? Kalau nggak salah nama ya. Berarti di sini Putra Prima gitu ya. /name mungkin ya. Tadi lihat lagi ininya ya, formatnya. Create pull request. Nah, ketika nanti ada pull request di sini, maka dia bakal ngecek nih. Ya, GitHub-nya bakal ngecek. Ketika checkingnya itu masih merah, maka kamu belum dianggap menyelesaikan tugas. Nah, di sini akan ada pull request. Nah, ini masih kuning ya. Jadi, nanti ditunggu pull request ini selesai. Ketika pull request ini selesai, maka kamu akan tahu apakah tugasmu benar atau salah. Nah, nih ketika merah, maka dia masih gagal. Jadi ketika gagal, kamu bisa lihat detailnya kenapa. Nah, di sini saya sudah punya automated testingnya yang bakal ngecek, dan reportnya adalah ada 7 tes yang tidak selesai. Jadi kalau nggak selesai, maka kamu tidak menyelesaikan tugas ini. Tapi kalau sudah benar, maka dia akan selesai, akan hijau, centang hijau. Oke. Nah, gitulah cara bekerjanya untuk pretest minggu ketiga. Jadi teman-teman harapannya mudah memahami, dan kalau bingung ya monggo bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.